Ya, Oke. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina, Waalaikumsalam warahmatullahi apa kabar wabarakatuh. nih? Alhamdulillah baik, Ibu Ayu. Gimana Bu Rina perasaannya hari ini? Akan supervisi. Deg-degan. Deg-degan Eh, sebenarnya, Bu, tapi saya akan berusaha untuk apa menghilangkannya karena saya tahu supervisi ini bermanfaat buat saya untuk ke depannya. betul. Membangun kemitraan ya Ibu ya. Terima kasih Ya, Ibu siap. Rina. Ya. Silakan Ibu Rina, ada permasalahan apa di sekolahnya yang kira-kira Hmm, diutarakan? Gitu. oke. Saya tuh ini, Bu, pengen sekali melaksanakan coaching ya. Tapi saya masih bingung dalam mencari kata kunci ya, kata kunci yang kemudian kita jabarkan ke pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, Seperti itu, Ibu. ya betul Ibu. Siap Ibu. Dari kata kunci bisa menimbulkan jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ibu ya. Dari kata Hmm. kunci itu bisa ya menimbulkan pertanyaan baru gitu dari berawal dari kata kunci tinggal tambahkan apa gitu, bagaimana. Iya baik Ibu. Mangga Ibu lanjutkan dengan Ibu Nunung. Oke, terima kasih. Selamat siang, Ibu Nunung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, kasih saya melaksanakan percakapan-percakapan dengan Ibu nih. Oke, Ibu. Eh, apa nih agenda dari percakapan kita nih hari ini nih? Sehingga Bu Nunung tuh menghubungi saya untuk melaksanakan pembicaraan hari ini. ya. Terima kasih Bu Rina. Saya tuh sebetulnya ingin sharing sama Bu Rina mengenai Mm-mm. permasalahan yang saya hadapi saat ini. Eh, Boleh langsung ya Bu disampaikan permasalahannya. Iya, monggo, monggo. Oke, jadi gini Bu, Ya. saya kan mengajar itu, saya mengajar biologi, kemudian mengajarnya juga jumlah siswanya banyak. eh, Hampir 7 kelas. Nah, kemudian saya sudah berusaha untuk merancang pembelajaran yang terdiferensiasi dengan menggunakan strategi, metode, ataupun asesmen yang bervariatif, yang variatif menurut saya gitu ya. Tetapi ternyata Mm-mm. feedbacknya hasil dari pembelajaran siswanya itu kurang memuaskan, Bu. Jadi saya tuh merasa Mm-mm. apa sih yang harus saya lakukan lagi gitu. Itu Bu permasalahannya. Mm-mm. Oke, jadi tadi itu Ibu mengutarakan bahwa Ibu tuh mempunyai siswa banyak 7 kelas, tapi sudah melaksanakan pembelajaran diferensi, sudah melaksanakan apa yang lainnya kayak pembelajaran sudah secara kreatif juga, tapi feedbacknya belum optimal ya, Iya, Ibu. Oke. betul, 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 betul. Nah, eh, kenapa nih Bu? Apa nih? Apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga menurut Ibu tuh feedbacknya tidak bisa maksimal, Ibu? Hmm, Banyak faktor sih kalau saya mengidentifikasi sendiri, mungkin karena jumlah saya Mm-mm. siswanya yang banyak, mungkin ya. Jadi Mm-mm. mungkin pengelolaan kelas saya juga tidak bisa optimal itu, mungkin ya karena jumlah siswanya banyak. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya mengidentifikasi mungkin strategi dan metode saya kurang kurang Karena buat ujian bisa sekolah. mungkin ya kurang bisa mengakomodir semuanya gitu. Itu yang Mm-mm. saya identifikasi dari awal, dari yang saya bisa gitu ya, identifikasi seperti itu. Jadi jumlah siswa yang banyak dan mungkin strateginya belum optimal. Mm-mm. Oke, jadi menurut Ibu tadi karena banyaknya siswa ya Bu ya, pengelolaan kelas tuh belum optimal, terus eh, kurang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswanya ya. Nah, Ibu yang bisa misalnya nih Bu, agar pembelajaran yang menurut Ibu optimal, agar feedbacknya dari siswa itu bisa berjalan dengan baik nih, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud nih? Langkah apa nih yang apa hal bisa terwujud ini? Apa yang akan Ibu lakukan gitu? Nah, kalau dari ini sih sebetulnya strateginya ya Bu ya, berarti strateginya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu Bu yang saya ingin Hmm, itu ya itu ya. em, tujuan pembelajaran sesuai dengan strategi. Jadi ada korelasi lah. Strategi tapi sesuai dengan tujuan itu Bu. Nah, Mm-mm. Oke, Ibu.
Tadi pengen strategi sesuai dengan tujuan nih ya Ibunya ya. Nih, apa yang harus disiapkan Ibu agar menurut Ibu tadi strateginya sesuai dengan tujuan? Hmm, yang pertama adalah mungkin eh, mengidentifikasi atau menganalisis apa namanya tujuan yang ada di silabus Mm-mm, itu gitu ya. Karena saya juga masih mm-mm, belajar di kelas 12, masih menggunakan kurikulum mm-mm, 13. Kemudian mm-mm, yang kedua adalah mungkin saya mencari strategi atau media atau metode yang bisa eh, apa ya namanya lebih membuat siswa itu mengakomodir semua siswa di kelas gitu ya, mengakomodir mm-mm, semua mm-mm, siswa di kelas itu Bu. Jadi saya nyari metode media yang mengakomodir semua siswa di kelas. Karena misalkan gini ya Bu, kalau misalkan pembelajarannya itu metodenya hanya diskusi misalkan, iya sih Bu, itu menyuruh bisa semua anak bisa ikut serta, tapi kadang-kadang yang saya hadapi adalah hanya yang berbicara itu anak itu lagi gitu. Jadi yang mm-mm. anak itu lagi, sedangkan yang lainnya tidak gitu ya, tidak aktif. Nah, itu yang menjadi kendala gitu. Jadi strateginya sudah menurut saya itu sudah bisa mengakomodir, tapi lapangan itu tetap saja yang melakukan kegiatan itu beberapa segelintir anak aja. Jadi belum seluruh gitu, Bu. Itu saja. Oke, siap. Eh, Bagaimana nih Ibu cara Ibu untuk mengatasinya agar anaknya tidak itu-itu saja seperti yang tadi Ibu ceritakan bisa mengakomodir semua seluruh siswa agar bisa berpartisipasi atau aktif gitu. Hmm. Me- Mengakomodir pembelajaran itu bisa mengakomodir tidak hanya orang siswa-siswa itu aja. Bagaimana nih yang akan Ibu lakukan? Rencana ke depan, pertama saya akan membagi kelompok itu berdasarkan ini apa namanya. Jadi saya akan mengidentifikasi kelompok-kelompok mana aja yang siswanya tidak aktif gitu ya. Jadi nanti akan saya gabungkan dengan siswa yang aktif sehingga mereka merangsang untuk ini untuk apa namanya untuk bisa bisa mengikuti pembelajaran gitu karena mungkin kadang-kadang ya kalau ada satu kelompok yang itu saja mereka itu akan mengandalkan temannya jadi ya udahlah kamu aja yang kerjakan gitu jadi yang lainnya menjadi pasif gitu nah nanti ke depannya Iya. coba diganti kelompoknya disuruh mengganti berbaur sehingga mudah-mudahan dengan begitu muncul mereka punya inisiatif untuk bisa aktif di kelas gitu sehingga mereka mengikuti pembelajaran. Ah, luar biasa, keren sekali ini gagasan yang Ibu utarakan nih. Nah, Ibu kira apakah apa ada yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang luar biasa Ibu tadi? Eh, ya mungkin teman ini juga Bu berbagi sharing dengan teman mapel yang Mm-mm, satu rumpun ya biologi. mm-mm, Jadi mungkin nanti saya berkoordinasi dengan teman-teman saya atau misalkan saya juga mengidentifikasi guru kelas 10 11-nya mereka gitu nih kira-kira bagi mm-mm, informasi aja oh ya si anak ini mm-mm, dulu waktu kelas 10 aktif oh si anak ini misalkan eh, apa namanya dulu itu pinter gitu, tapi pas pembelajaran saya menjadi iya. kurang. Nah, seperti itu aja. Jadi informasi itu saja sih yang saya dapat dari teman-teman mapel satu rumpun gitu. Yang Oke, oke. Hebat sekali Bu Nunung. Nih Bu Nunung, apa yang bisa Bu Nunung simpulkan dari sesi pembicaraan kita hari ini? Oke. Terima kasih Bu Rina. Dari pertanyaan-pertanyaan Bu Rina itu saya jadi tersadar ya bahwa memang sebetulnya ada sesuatu yang belum saya lakukan gitu. Ada sesuatu yang belum saya lakukan, salah satunya itu gitu ya. eh, Mm-mm, Mungkin ke depannya saya juga harus mencoba itu gitu mencoba karena yang kemarin itu belum belum efektif nih yang satu ini mungkin boleh jadi ini mudah-mudahan akan berhasil nanti akan saya coba Bu terima kasih Bu Rina. Oke, keren sekali nih. Eh, Kira-kira kapan akan memulainya nih, Bu Nunung? Oh iya, karena mungkin saya kan ngajar kelas 12 ya Bu ya, jadi Iya. bentar lagi juga anak-anak kan sudah selesai, berarti nanti Mm-mm, sudah ujian akhir nih, jadi kemungkinan untuk saya mm-mm, mengembangkan ini ya walaupun tidak diterapkan di kelas yang ini karena mereka sudah keluar, berarti saya juga nanti di tahun ajaran baru akan berusaha untuk membuat satu aturan baru lah gitu, bukan aturan ya, satu trik baru lah gitu untuk membuat satu mm-mm. pembelajaran yang lebih bisa mengakomodir semua gitu. Oke. Oke, terima kasih.
ide dan potensi Bu Nunung keluar semua nih. Sebenarnya Bu Nunung itu hebat, gak usah dibantu saya, tapi sudah menemukan gagasan atau potensi-potensi ide sendiri. Tapi terima kasih sekali sudah mau berbagi dengan saya. Semoga ini bisa membantu Bu Nunung. Gimana? Bisa sudah lega? Ah, sudah lega, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Oh, Oke, terima kasih Bu Nunung. Saya kembali ke Bu Ayung ya. Ya, mangga. Ya, terima kasih Bu Rina dan Bu Nunung. Sepertinya Bu Rina ini sudah sangat baik ya sebagai coaching yang baik, sudah melakukan percakapan dengan baik. Menurut Bu Rina nih, performa Bu Rina bagaimana nih? Kalau dari 1 sampai Hmm, 10 kira-kira Bu Rina ada di berapa? Menurut Bu Rina performa hmm, Bu Rina ini seperti apa gitu? Kalau mulai dihitung mungkin saya masih di taraf 7 atau 8 Ibu karena untuk bisa menghadirkan penuh ya, hadir penuh gitu untuk membantu coaching Ibu Ayu itu harus luar biasa karena sebenarnya di luar juga anak-anak sedang jam istirahat ini ya. Jadi itu Ya, sedikit mengganggu betul. konsentrasi saya gitu. Apalagi saya kan tadi mengenai permasalahan kunci ya, kata kunci gitu. Jadi ini sedikit apa ya, menurunkan konsentrasi saya untuk mencari kata kunci yang kemudian saya bisa kembangkan ke pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan. berbobot seperti itu. Ya, Bagaimana Ibu ini apa? Iya, coba menurut Ibu Nunung seperti apa nih Bu Rina sebagai coaching? Ibu kan sudah dari permasalahan ini sudah menemukan solusinya ya sepertinya ya. Menurut Ibu Nunung nih seperti apa? Saya ingin bertanya juga ke Bu Nunung. Terima kasih, Bu Ayu. Eh, saya sangat senang sekali apa namanya, mendapatkan coaching gitu ya, dengan Ibu Rina karena Bu Rina yaitu dia menggali informasinya dalam, runut sehingga saya juga ya, menjawabnya juga enak. Terstruktur gitu. Jadi saya aja juga jawabannya dan Bu Rina pandai untuk menstimulus saya untuk menjawab gitu ya. Jadi saya Katanya udah boleh bukan pulang. saya nyaman dengan Bu Rina. Begitu Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Nunung. Iya, Bu Rina sudah baik ya yang disampaikan Bu Rina. Bu Rina hadir penuh dengan present, kemudian juga Bu Rina juga sudah runtut menyampaikan dengan coachingnya dengan alur tinta, ada terdapat tujuan, juga kemudian aksinya, tanggung jawabnya juga terdapat di situ. Kemudian juga Bu Rina hadir penuh nih gitu, hadir penuh mendengarkan aktif permasalahan dari Bu Nunung sehingga Bu Nunung menemukan solusinya dari dalam diri Bu Nunung ya. Menurut saya juga Bu Rina sudah membuat pertanyaan yang berbobot, sudah sangat baik. Saya mengapresiasi yang dilakukan Bu Rina. Kemudian juga Bu Rina sudah terdapat summary ya, sudah menyimpulkan gitu, menyimpulkan hasil yang Ibu Nunung dapat gitu. Hasil solusi dari permasalahan yang Ibu Nunung dapat untuk berdepresiasi di kelas dengan mengelompokkan siswa-siswanya gitu. Jadi tidak siswa itu lagi gitu yang bergabung gitu, jangan yang pinter sama yang pinter. Jadi terdapat keberagaman ya Ibu ya. ya. Terima kasih Bayu. Sudah sangat baik sekali Bu Rina. Saya sangat mengapresiasi coaching Bu Rina. Bu Rina sepertinya sudah sangat memahami gitu. Sudah sangat jelas, sangat luar biasa. Iya, sudah menemukan solusi. Itu aja yang bisa saya sampaikan Bu Rina. Sampai bertemu di supervisi berikutnya, Ibu Rina. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah menolong saya, sudah mau melaksanakan supervisi bersama saya. Iya. Jadinya Bagaimana nggak perasaannya ada Bu Rina setelah di supervisi? Tidak ya, seseram yang Ibu bayangkan dan tidak seram, tidak iya, menakutkan gitu. ya, alhamdulillah plong gitu. Eh, Alhamdulillah plong terus bisa membantu itu Bu Nunung itu sangat luar biasa menurut saya gitu. Jadi saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ternyata supervisi tidak seperti yang saya bayangkan selama ini. Seperti itu Bu Ayu. Terima kasih. Itu mungkin eh, sudah sampai sini ya Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu Balik. Rina dan Bu Nunung, barangkali ada perkataan saya yang kurang baik atau
itu menyinggung perasaan ibu-ibu semuanya. Ya, Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.